untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pada bab 4. Kita sudah ada pada bab yang baru, yaitu menjadi ilmuwan muda. Nah, tentu anak-anak menjadi ilmuwan muda merupakan impian dari banyak orang. Karena apa? Dalam setiap insan manusia itu ada rasa ingin tahu dalam dirinya untuk mengetahui sesuatu. Sehingga sebenarnya peluang untuk menjadi ilmuwan muda itu sangat banyak dimiliki oleh setiap manusia. Namun tentu harus didorong dengan sebuah keinginan yang kuat untuk mencari tahu tentang sesuatu. Nah, anak-anak, dalam pertemuan ini kita akan membahas poin bagian B, yaitu menyimpulkan isi teks observasi. Anak-anak, dalam membuat sebuah kesimpulan itu kalian harus memperhatikan, karena dalam menyimpulkan teks observasi, kalimat simpulan itu adalah kalimat yang singkat, padat, dan juga jelas. Sehingga kalian perlu memperhatikan prinsip-prinsip untuk menyimpulkan teks observasi. Nah, syarat-syarat untuk menyimpulkan sebuah teks, yang pertama, ingat bahwa kesimpulan itu harus mewakili keseluruhan dari isi teks. Kemudian yang kedua, kesimpulan itu pasti akan berhubungan dengan topik. Kemudian juga untuk kesimpulan ini anak-anak, jangan lupa bahwa itu adalah bagian di mana akan mengingatkan kita kembali tentang inti dari pembahasan. Sehingga ketika kalian ingin membaca sebuah teks, atau misalnya ketika kalian sudah membuat teksnya, orang lain ingin membaca teks hasil karya kalian, karya tulis kalian, orang akan mengerti ketika melihat kesimpulan. Mereka akan mengetahui ya bahwa kesimpulan ini berbicara tentang atau sangat mewakili tentang keseluruhan topik atau pembahasan yang ada. Jadi kesimpulan itu bisa kalian buat dengan kalimat sendiri, tapi jangan sampai keluar dari konteks. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah-langkah untuk menyimpulkan. Langkah-langkah untuk menyimpulkan teks observasi yang pertama adalah, silakan kalian baca dengan baik, dengan teliti teksnya. Silakan dibaca dengan baik, disimak dengan baik teksnya. Kemudian langkah yang kedua, silakan kalian mengambil setiap butir-butir penting pada setiap paragraf. Jadi silakan dicatat poin-poin penting. Misalnya paragraf 1, oh ini merupakan hal yang penting atau menjadi inti di pembahasan maksudnya paragraf 1. Paragraf 2, oh ini menjadi pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, anak-anak, gagasan utama itu bisa berada di awal paragraf atau juga di akhir paragraf. Kalau gagasan utama itu terdapat di awal paragraf, itu yang disebut dengan paragraf deduktif. Tapi kalau misalnya gagasan utamanya terletak di akhir, itu yang dinamakan dengan paragraf induktif. Tapi bagaimana dengan ketika kalian temukan ada gagasan utama yang terdapat di awal dan juga di akhir? Nah, itu yang disebut dengan paragraf campuran. Nah, jadi temukanlah ide-ide pokok pada setiap paragraf, hal-hal penting di setiap paragraf. Catat poin-poin tersebut. Kemudian terakhir, rangkumlah. Semua itu menjadi satu bagian atau satu kalimat pendek, itu yang sering kita kenal dengan kesimpulan. Seperti itu ya untuk langkah-langkah. Nah, sekarang kalian akan melihat juga ada contoh dari teks dengan menunjukkan bagian-bagian ini dari judul, kemudian hal-hal yang penting pada gagasan, misalnya terletak pada paragraf 1 ada gagasan apa saja di situ, dan sampai paragraf terakhir, kemudian bagaimana contoh kalimat kesimpulan. Nah, silakan kalian lihat di layar. Ini merupakan yang kalian lihat ini merupakan contoh teks dari teks observasi, tetapi menunjukkan gagasan-gagasan yang ada pada setiap teks dan kalimat kesimpulannya. Baik, demikian untuk pertemuan kita kali ini, dan untuk bagian terakhir anak-anak, kalian akan membuat tugas atau proyek. Silakan kalian lihat pada teks dengan judul reptil. Nah, ini teksnya. Silakan dengan teks ini kalian kemudian mencatat setiap gagasan-gagasan utama pada setiap paragraf atau ide-ide pokoknya. Hal-hal yang menjadi inti silakan dicatat, setiap paragrafnya dicatat ya. Paragraf 1 yang mana,
Paragraf 2 kalimatnya terletak di sebelah mana atau bunyinya seperti apa, silahkan dicatat. Kemudian terakhir, usahakan untuk menyimpulkan semua poin-poin yang sudah kalian catat tadi atau yang kalian garis bawahi pada buku. Silakan disimpulkan dengan kalimat sendiri. Gunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, dan mewakili keseluruhan dari topik yang ada. Bahkan setiap ide-ide yang sudah kalian tulis tadi ya, pastikan bahwa tidak keluar dari pembahasan. Jangan sampai keluar dari topik pembahasan. Tujuannya adalah ketika pembaca melihat kesimpulan, mereka kemudian mengerti bahwa oh ternyata ketika mereka membaca kesimpulan, inilah yang menjadi keseluruhan dari pembahasan, seperti itu. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Saya harap kalian terus bersemangat di dalam pembelajaran online. Oke, thank you for your attention. God bless you all.